Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 12 Aljabar Abstrak. Nah, di sini kami akan membawakan materi terkait definisi dan sifat ring. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 12 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nilo Gede Novikartika dengan NIM 201-301-1005 dari 4D Pendidikan Matematika. Yang kedua ada Putu Darmiati dengan NIM 201-301-1007 dari 4D Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Nikade Pamela Giardiola dengan NIM 201-301-1032 dari kelas 4D Pendidikan Matematika. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai definisi ring. Sistem dua operasional yang paling mendasar disebut ring. Fakta mengejutkan tentang ring adalah bahwa meskipun memiliki dua operasi dan lebih kompleks daripada grup, sifat fundamentalnya mengikuti persis pola yang telah ditetapkan pada grup. Nah, kita akan menemukan analog dua operasional dari pengertian subgrup dan hasil bagi grup, homomorfisme dan isomorfisme, serta pengertian aljabar lainnya. Dan kita akan menemukan bahwa ring seperti grup dalam gagasan ini. Nah, dua operasi ring yaitu penjumlahan dan perkalian. Elemen dari sebuah ring tidak harus berupa angka. Misalkan ada ring fungsi, ring rangkaian saklar, dan sebagainya. Oleh karena itu, penjumlahan tidak selalu mengacu pada penjumlahan konvensional bilangan. Perkalian juga tidak mengacu pada operasi perkalian bilangan konvensional. Faktanya, penjumlahan dan perkalian ini tidak lebih dari simbol yang menunjukkan dua operasi ring. Yang dimaksud dengan ring adalah himpunan A dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang memenuhi aksioma berikut. Yang pertama, A dalam operasi penjumlahan adalah grup abelian atau grup komutatif. Yang kedua, perkalian bersifat asosiatif, yakni untuk setiap A, B, C elemen A berlaku A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Yang ketiga, perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan, yakni untuk setiap A, B, C elemen A berlaku A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan dalam kurung A plus B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B kali C. Untuk lebih jelasnya, di sini saya memiliki sebuah contoh di mana diketahui Z5 adalah himpunan bilangan bulat modulo 5. Didefinisikan operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 5 dan operasi perkalian pada bilangan bulat modulo 5. Di mana Z5 ini terdapat dalam operasi penjumlahan dan perkalian dan merupakan sebuah ring. Berikut merupakan bukti dari contoh soal tadi, di mana Z5 dalam operasi penjumlahan membentuk struktur grup abelian atau grup komutatif, di mana grup abelian ini memiliki 5 syarat. Yang pertama, bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A, B elemen Z, di mana A tambah B elemen Z5, akan ditunjukkan dengan menggunakan tabel Cayley. Di mana kita ketahui bahwa Z5 anggotanya berhingga, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi karena himpunannya berhingga, kita bisa cek dengan menggunakan tabel Cayley ini, di mana kita operasikan melalui dari kiri dulu, baru ke atas. Untuk yang pertama, 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3, 0 tambah 4, 4. Untuk yang 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4, dan 1 tambah 4, 0. Mengapa 0? Karena 1 tambah 4 itu hasilnya 5, karena modulo 5, jadi nilainya adalah 0. Untuk yang 2, 2 tambah 0, 2, 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2,
4, 2 tambah 3 juga 0, karena modulo 5, habis dibagi 5. Untuk 2 tambah 4, di sini 1, karena tersisa 1, karena dia belum habis dibagi 5. Untuk 3 ditambah 0, 3, 3 tambah 1, 4, 3 tambah 2, 0, karena habis dibagi 5 juga. 3 tambah 3, 1, karena tersisa 1. 3 tambah 4, 2, karena tersisa 2. Untuk yang 4, 4 tambah 0, 4, 4 tambah 1, 0, 4 tambah 2, 1, 4 tambah 3, 2, 4 tambah 4, 3, karena tersisa 3. Untuk yang sifat yang kedua, yaitu bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen Z5, di mana A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Ini merupakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat. Untuk syarat yang ketiga, yaitu mempunyai elemen identitas. Terdapat E elemen Z5, sedemikian hingga untuk setiap A elemen Z berlaku A kali E sama dengan E kali A sama dengan A, yaitu 0. Jadi 0 adalah elemen identitas pada bilangan bulat modulo 5. Untuk syarat yang keempat, setiap elemen mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen Z5, terdapat A inverse elemen Z5. Sedemikian sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan E. A inverse dalam hal ini yaitu 0 inverse sama dengan 0,1 sama dengan 4,2 inverse sama dengan 3,3 inverse sama dengan 2,4 inverse, yaitu hasilnya 1. Untuk syarat yang kelima, bersifat komutatif. Untuk setiap A, B elemen Z5, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Hal ini sifatnya komutatif, penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada tabel Kelly tadi, setiap baris dan kolom simetri terhadap diagonal utama. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Definisi 1 yaitu ring. Sebuah himpunan tak kosong R dengan operasi biner penjumlahan A plus B dan perkalian AB disebut ring jika R merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan. R bersifat asosiatif terhadap perkalian dan memenuhi hukum distribusi. R dalam operasi penjumlahan merupakan grup komutatif jika semua A, B, C elemen R berlaku tertutup. A plus B sama dengan B plus A, dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Kemudian ada 0 di R sehingga A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Kemudian ada min A di R sehingga A plus min A sama dengan 0. Kemudian yaitu definisi 2, hukum distributif. Di mana hukum distributif ini yaitu suatu struktur R dalam operasi penjumlahan dan perkalian disebut memenuhi hukum distributif jika untuk setiap A, B, C elemen R berlaku A kali B plus C sama dengan A B plus AC. Kemudian dalam kurung A plus B kali C AC plus BC. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat ring. Yang pertama yaitu teorema 1, aturan operasi perkalian. Jika R dalam operasi penjumlahan dan R dalam operasi perkalian merupakan ring untuk setiap A, B, C elemen R berlaku. Yang pertama, A kali 0 sama dengan 0 kali A akan menghasilkan 0, mana 0 adalah identitas penjumlahan di R. Kemudian yang kedua, A kali min B sama dengan min A kali B sama dengan min AB. Kemudian yang ketiga, min A kali min B sama dengan AB. Yang keempat, A kali B min C sama dengan AB min AC, dan A min B kali C sama dengan AC min BC.
Akibat dari sifat B dan C, yaitu yang kelima, negatif 1 kali A sama dengan min A. Yang keenam, negatif 1 kali negatif 1 sama dengan. Adapun pembuktian dari teorema tadi yaitu yang pertama. Untuk yang pertama adalah ambil A elemen R, kemudian 0 bisa ditulis sebagai 0 tambah 0 sama dengan 0. Penjabarannya, A kali 0 tambah 0 sama dengan A kali 0. A kali 0 tambah A kali 0 sama dengan A kali 0 berdasarkan hukum distributif. Kemudian A kali 0 tambah A kali 0 sama dengan A kali 0 tambah 0. Penambahan elemen netral 0. Dan menghasilkan A kali 0 sama dengan 0 berdasarkan hukum konstelasi kanan. Selanjutnya yaitu 0 tambah 0 kali A sama dengan 0 kali A. 0 kali A tambah 0 kali A sama dengan 0 kali A. Kemudian berdasarkan hukum distributif. Kemudian yaitu 0 kali A tambah 0 kali A sama dengan 0 kali A tambah 0. Dan penambahan elemen netral 0. Selanjutnya adalah 0 kali A sama dengan 0 yang merupakan hukum konstelasi kanan. Jadi berdasarkan pembuktian yang di atas dan di bawah, maka A kali 0 sama dengan 0 kali A akan menghasilkan 0. Kemudian untuk pembuktian nomor B, dan yang kedua adalah untuk setiap AB elemen R di mana negatif A kali negatif B elemen R sehingga min A tambah A sama dengan 0 dan min B tambah B sama dengan 0. Jelas min AB tambah AB sama dengan 0. Akan dibuktikan bahwa A kali min B tambah A min A kali B sama dengan min AB. A kali min B tambah AB sama dengan A kali min B tambah B. Berdasarkan hukum distributif akan sama dengan A kali 0 yang menghasilkan 0 berdasarkan teorema A. Jadi A kali min B tambah min A kali B masing-masing merupakan inverse dari AB. Karena elemen inverse itu tunggal, maka A kali min B sama dengan min A kali B sama dengan min AB. Kemudian untuk pembuktian yang ketiga atau yang teorema C, ambil AB elemen R yaitu di mana min A kali min B sama dengan min A kali min B sama dengan min kurung min AB sama dengan AB. Kemudian untuk pembuktian yang teorema 4 atau D, ambil AB elemen R, kemudian A kali dalam kurung B min C sama dengan A dalam kurung B plus min C. Definisi B min C sama dengan B plus min C sama dengan AB tambah A kali min C berdasarkan hukum distributif. Akan sama dengan AB tambah min AC berdasarkan teorema B. Akan sama dengan AB min AC. Kemudian B min C kali A sama dengan B plus min C kali A. Berdasarkan definisi B min C sama dengan B plus min C akan sama dengan BA plus min C kali A. Kemudian akan sama dengan BA tambah min CA sama dengan BA min CA. Jadi terbukti untuk teorema pertama. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masih pada sifat-sifat ring, yaitu teorema 2. Nah, pada teorema 2 ini menyatakan tentang keunikan elemen, identitas, dan inverse. Yang pertama, unsur kesatuan atau identitas dari sebuah ring adalah unik atau tunggal. Yang kedua, inverse setiap elemen ring pada operasi perkalian adalah unik atau tunggal. Langsung saja kita ke pembuktiannya. Yang pertama,
Misal, E1 dan E2 adalah elemen identitas pada ring R. Nah, ketika E1 dikalikan dengan E2, itu akan sama dengan E2. Itu dikarenakan karena E1 adalah identitas dari R. Dan ketika E1 kali E2, ini juga akan sama dengan E1, dikarenakan E2 juga merupakan identitas dari R. Jadi, E1 sama dengan E1 kali E2 sama dengan E2. Maka, dapat disimpulkan E1 itu sama dengan E2. Jadi, terbukti identitas sebuah ring adalah tunggal. Oke, lanjut ke pembuktian yang kedua. Misal, E adalah elemen identitas pada ring R. Misal, A1 inverse dan A2 inverse adalah inverse dari A elemen R. Maka A kali A1 inverse sama dengan A1 inverse kali A sama dengan E. Dan A kali A2 inverse sama dengan A2 inverse kali A sama dengan E. Nah, untuk A1 inverse sama dengan A1 inverse kali E. Nah, kita ketahui tadi E itu sama dengan A kali A2 inverse juga. Maka bisa kita tulis sama dengan A1 inverse kali A kali A2 inverse. Nah, selanjutnya sama dengan A1 inverse kali A dikalikan dengan A2 inverse. Kita ketahui juga A1 inverse kali A ini sama dengan E juga. Jadi, kita bisa tuliskan sama dengan E kali A2 inverse. Nah, E kali A2 inverse sama dengan A2 inverse. Jadi, A1 inverse sama dengan A2 inverse. Maka inverse setiap elemen ring pada operasi perkalian adalah unik atau tunggal. Maka pernyataan yang kedua dari teorema 2 terbukti. Nah, selanjutnya yaitu definisi 3. Suatu ring dikatakan ring komutatif adalah jika suatu ring berlaku komutatif terhadap perkalian. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh 2. Diketahui Z3 merupakan ring. Tunjukkan bahwa Z3 adalah ring komutatif. Penyelesaiannya, nah, sifat komutatif pada perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A. Kita ambil 0, 1, dan 2 elemen dari Z3. Kita akan mencoba sifat komutatif pada perkalian untuk 0, 1, dan 2 yang merupakan elemen dari Z3. Sehingga 0 kali 1 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 0 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Nah, dapat kita cermati, maka Z3 komutatif terhadap perkalian. Nah, berdasarkan definisi 3 tadi, dapat disimpulkan bahwa Z3 merupakan ring komutatif. Oke, kita masuk ke contoh-contoh ring. Nah, himpunan Z, Q, R, dan C adalah ring terhadap operasi tambah dan perkalian. Sebagaimana telah biasa dilakukan adalah ring komutatif. Yang kedua, himpunan bilangan bulat modulo N yaitu Zn adalah ring komutatif terhadap operasi tambah dan perkalian. Sebagaimana telah didefinisikan operasi tambah dan perkalian dalam modulo N. Nah, selanjutnya misalkan ring R adalah himpunan Z, Q, R, atau C, maka himpunan semua matriks berukuran 2 kali 2 dengan elemen-elemen R yaitu M, 2,R adalah suatu ring terhadap operasi tambah dan perkalian matriks sebagaimana telah dikenal operasi tambah dan perkalian dalam matriks. Selanjutnya kita masuk ke definisi pada ring ini, yaitu definisi 4 menyatakan bahwa jika A dan B adalah elemen K0 dari ring A sedemikian sehingga A kali B sama dengan 0,
maka A dan B itu disebut dengan pembagi 0. Nah, secara khusus A disebut pembagi 0 kiri, sedangkan B disebut pembagi 0 kanan. Oke, selanjutnya definisi 5. Definisi 5 ini menyatakan bahwa jika A adalah suatu ring dengan elemen satuan E, suatu elemen A yang merupakan elemen dari himpunan A disebut unit jika terdapat B elemen himpunan A dengan sifat A kali E sama dengan E. Selanjutnya definisi 6. Misalkan R adalah suatu ring. Nah, bilangan bulat positif terkecil M jika ada, sedemikian sehingga M kali A sama dengan 0 untuk setiap elemen A dalam ring tersebut dikatakan karakteristik dari ring tersebut. Jika bilangan bulat ini tidak ada, dikatakan karakteristik ring tersebut adalah 0. Nah, jika suatu ring mempunyai elemen kesatuan E dan karakteristik N kali E sama dengan 0, maka NE sama dengan 0. Dengan kata lain, jika N kali E sama dengan 0 dan A merupakan elemen dari R, maka N kali A sama dengan N dalam kurung E kali A sama dengan dalam kurung N kali E dikalikan dengan A. Nah, kita ketahui tadi N kali E ini sama dengan 0, maka 0 kali A sama dengan 0. Jadi, untuk ring dengan elemen kesatuan E, karakteristik dapat didefinisikan sebagai bilangan bulat positif terkecil N. Sedemikian sehingga N kali E sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ring himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan dan perkalian mempunyai karakteristik 0 karena tidak ada bilangan bulat positif terkecil. Sedemikian sehingga N kali 1 itu sama dengan 0. Dengan alasan yang sama, himpunan bilangan rasional terhadap perkalian dan penjumlahan mempunyai karakteristik 0. Ring bilangan bulat modulo 6 terhadap penjumlahan dan perkalian modulo 6 mempunyai karakteristik 6 karena 6x sama dengan 0 atau 6 kali x sama dengan 0 untuk setiap x anggota ring tersebut. Nah, sedangkan 5 bukan karakteristik karena 5 kali 2 sama dengan 4 dalam Z6 dan 4 tidak sama dengan 0. Baik, itu tadi contoh terakhir, contoh soal terakhir pada pembahasan kita kali ini. Jadi cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada materi yang kami bawakan, yaitu definisi dan sifat ring. Jadi kami memohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.